Pada suatu hari yang cerah di kerajaan Kutaraja, Sultan Meurah yang bijaksana dan penuh perhatian mendengar bisik-bisik keresahan dari rakyatnya di sebuah desa terpencil di pinggiran kerajaan. Tanpa ragu, beliau segera menyingsingkan lengan baju kebesarannya dan bergegas menuju desa itu. Ditemani angin sepoi yang membawa aroma tanah basah dan daun hijau, untuk mendengar langsung keluh kesah para petani dan peternak yang setia. "Tuanku yang mulia," keluh seorang peternak tua dengan suara bergetar. Wajahnya penuh keriput seperti kulit pohon jati yang usang. "Banyak ternak kami lenyap begitu saja saat digembalakan di lereng Bukit Lamyong yang misterius itu." Tak lama, ternak lain menimpali dengan nada cemas. Mata mereka melotot seperti burung hantu di malam gelap. Bukit itu sering mengguncang bumi dengan gempa dahsyat, memicu longsor maut yang menelan siapa saja yang nekat melintas di kakinya. Sultan Meurah, dengan alis terangkat penuh rasa ingin tahu, bertanya lembut namun tegas, "Sejak bilakah malapetaka ini mulai menghantui kalian?" "Sudah lama sekali, tuanku," jawab seorang warga lain, sambil menunduk hormat, "tepat menjelang ayahanda tuanku yang agung mangkat ke rahmatullah kembali ke istana megah yang dikelilingi tembok batu kokoh dan ukiran emas berkilau." Sultan Meurah segera memanggil sahabat karibnya, Renggali, adik dari Raja Lingemude yang legendaris. Dengan mata berbinar penuh misteri, Sultan berkata, "Sejak dulu, aku selalu heran dengan bukit aneh di Lamyong itu. Mengapa ia memanjang seperti ular raksasa di tengah rawa-rawa yang selalu basah dan berair, sementara sekitarnya hanyalah lumpur dan genangan?" Renggali, dengan suara dalam yang syarat cerita lama, menjawab, "Menurut dongeng para tetua desa, bukit itu tiba-tiba muncul di malam yang gelap gulita, seperti lahir dari rahasia bumi. Abang hamba, Raja Lingemude, pernah curiga saat pertama kali menginjakan kaki di Kutaraja seolah bukit itu memanggilnya dengan bisikan angin yang mencekam." Sultan Meurah mengangguk tegas, "Pergilah kau selidiki rahasia bukit itu, Renggali. Jangan biarkan misteri ini terus menggerogoti kerajaanku." Dengan hati penuh tekad, Renggali berangkat menuju Bukit Lamyong yang menjulang seperti punggung naga purba. Ia menelusuri setiap inci tanahnya, dari tepi laut utara yang bergemuruh ombak, hingga sisi selatan yang berbau lumpur busuk. Kakinya merasakan getar aneh di bawah telapak. "Bukit yang penuh rahasia," gumam Renggali dalam hati. Napasnya memburu. Lalu ia mendaki ke puncak tertinggi, berdiri gagah di atasnya. Tiba-tiba, dari bawah telapak kakinya menyemburlah air hangat yang mendidih seperti darah naga. Renggali terkejut, melompat dan berguling turun lereng curam. "Maafkan hamba, putra Raja Linge yang agung." Terdengar suara gemuruh dari perut bukit, seperti petir yang tertahan ribuan tahun. Renggali bangkit dengan sigap, pedangnya siap. "Siapa kau, makhluk misterius?" teriaknya lantang. Air semakin deras mengalir, membasahi kakinya hingga lutut, membawa aroma tanah basah dan penyesalan. "Hamba adalah naga, sahabat setia ayahmu," jawab suara itu. Diikuti gemuruh yang menggetarkan jiwa. Renggali memandang teliti di balik semak belukar lebat dan pohon-pohon menjuntai. Bukit itu berbentuk kepala ular raksasa yang menyeramkan. "Engkaukah itu? Lalu, di mana ayahku?" tanya Renggali dengan suara parau. Air mata naga semakin deras, menggenangi tanah. "Panggillah Sultan Alam, hamba harus mengaku dosa," isak suara itu. Buru-buru Renggali kembali ke istana saat senja menyelimuti langit, menceritakan petualangan mendebarkan itu pada Sultan. "Itukah naga hijau yang hilang bersama ayahmu dulu?" tanya Sultan Meurah, matanya melebar penuh rasa ingin tahu yang membara. "Mengapa ia ingin bertemu ayahanda? Apakah ia tak tahu beliau telah mangkat lama?" Mereka berdua segera berangkat ke bukit itu di bawah cahaya bulan purnama. Begitu tiba, bukit bergemuruh seperti gunung meletus. "Mengapa Sultan Alam tak datang?" suara itu menggelegar. "Beliau telah tiada sejak lama." "Naga hijau, mengapa kau terperangkap begini? Kami kira kau pulang ke negerimu." "Lalu, di mana Raja Linge?" tanya Sultan tegas. Bukit mengguncang hebat, membuat warga sekitar gemetar ketakutan di rumah-rumah bambu mereka. "Hukumlah hamba, Sultan Meurah yang mulia," pinta suara itu dengan nada pilu. "Hamba telah berkhianat, pantas dihukum berat." Lanjutnya, "Hamba mencuri dan melahap kerbau putih hadiah dari Tuan Tapa untuk Sultan Alam yang diamanahkan pada kami, dan hamba membunuh Raja Linge." Tubuh Renggali bergetar hebat, seperti daun kering ditiup angin badai. "Bagaimana kau tega membunuh sahabatmu sendiri?" sergahnya.
Dengan suara berderai air mata yang mengalir seperti sungai deras, naga hijau menceritakan dosanya. Awalnya, hamba diperintah Sultan Alam mengantar pedang-pedang berharga ke sahabat-sahabatnya. Semua selamat sampai. Tinggal 2 bilah untuk Raja Linge dan Tuan Tapa. Hamba kunjungi Raja Linge dulu, beliau sedang bergegas ke Tuan Tapa demi obat untuk istrinya yang sakit parah. Di sana, Tuan Tapa menitipkan 6 kerbau putih gemuk, besar seperti gunung kecil, sebagai hadiah untuk Sultan Alam. Karena amanah itu, Raja Linge ikut mengantar ke Kuta Raja. Kami kembali ke Linge dulu untuk obat istrinya. Di jalan, nafsu hamba bangkit melihat daging kerbau yang menggoda hamba, curi 2 ekor dan lahap habis. Raja Linge panik mencari pencuri. Maka hamba fitnah Kule, Raja Harimau Ganas, sebagai pelakunya. Raja Linge pun membunuhnya dalam amarah. Dari Linge ke Kuta Raja, kami istirahat di tepi sungai Pusangan yang mengalir deras. Nafsu hamba kembali membara, curi lagi 2 ekor, lahap hingga tulang. Raja Linge murka, hamba fitnah Buya, Raja Buaya Sungai, maka dibunuhlah ia. Saat hampir tiba di Kuta Raja, Raja Linge membersihkan diri di tepi sungai, ganti pakaian hamba, curi 2 ekor terakhir, dan santap rakus. Kali ini, Raja Linge tahu, kami bertengkar sengit, berkelahi seperti badai. Beliau punya kesempatan bunuh hamba, tapi tak tega maka hamba yang menusuk dan membunuhnya. Naga menangis terseduh, air matanya membanjiri tanah. Maafkan hamba. Hukumlah, isaknya. Mengapa kau terjebak di sini? Tanya Sultan Meurah penuh belas kasih. Raja Linge tusuk pedangnya ke tubuh hamba hingga lumpuh, lalu jatuh menindih beliau. Pukulan terakhirnya belah tanah hamba tertimbun bersama sahabat hamba di sini, jelas naga. Biarkan hamba mati terkubur bersamanya, pintanya Pilu. Berikan hukuman padanya, Renggali kau dan abangmu lebih berhak, kata Sultan. Ayah tak ingin membunuhnya, apalagi aku. Aku bebaskan dia, jawab Renggali tegas. Tidak, hukum hamba sesuai dosa, tolak naga. Bebaskan saja, perintah Sultan. Mereka mengelilingi tubuh naga yang tertimbun. Cari pedang Raja Linge. Saat ditemukan, Renggali tarik kuat, pedang lepas, tapi naga tak bergerak. Hukum hamba, pintanya lagi. Hukumanmu sudah cukup dari Raja Linge. Putranya bebaskanmu, pulanglah ke negerimu, tegas Sultan. Sambil menangis haru, naga geser tubuh raksasanya perlahan menuju laut, meninggalkan jejak alur sungai kecil yang berkelok mata. Daerah pinggiran Kuta Raja itu dinamai Alue Naga. Sungai mungil dikelilingi rawa-rawa abadi yang tergenang air mata penyesalan seekor naga pengkhianat, saksi abadi pengampunan dan penebusan dosa.